Datangnya dari Alex Rudiusa, pertanyaannya adalah, selama hidup Imam Mahdi, apakah yang diajarkan oleh Imam Mahdi tersebut, Ustaz? Imam Mahdi adalah salah satu dari umat Nabi dan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kehadirannya di akhir zaman. Bahkan Nabi menyebutkan namanya, ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Dan disebutkan sifat-sifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat, yulqa mahabbah fi qulubin nas ilaih, alqallahu mahabbah fi qulubin nas ilaih. Allah memberikan rasa cinta di hati semua umat kepada dia. Sampai Syekh Ali Juma mengatakan, ulama cinta kepada dia, umara cinta kepada dia, polisi, tentara cinta kepada dia, masyarakat cinta kepada dia. Subhanallah, ini ciri-ciri Imam Mahdi, dicintai semua golongan. Sehingga beliau dibaiat oleh para aulia di zamannya nanti untuk menjadi pemimpin seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau sudah lahir, Ustaz? Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tahun di situ. Hasil akhir zaman. Dan juga bukan seperti yang dikatakan oleh kaum Khawarij, Imam Mahdi sudah ada mulai dulu, masuk ke goa dan sembunyi di goa. Ini khurafat, ini kisah dongeng yang nggak bisa dipercaya dan tidak ada sanad yang jelas dan hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa sembunyi itu? Walhasil akan hadir. Untuk zaman ini sudah lahir atau belum, tidak ada kabar. Yang jelas nanti kalau hadir pasti kita akan tahu, karena semua aulia, semua ulama bersepakat untuk menjadikan dia pemimpin. Guru mulia Sayyidi Habib Umar sedikit marah ketika kita sibuk dengan Imam Mahdi, sudah ada apa enggak ada. Kalau mau apa nanti nunggu Imam Mahdi? Nanti mau berjuang menunggu Imam Mahdi datang. Kalau Imam Mahdi enggak datang di zaman nanti enggak mau berjuang. Udah berjuang sekarang. Apa yang nanti bisa lakukan untuk syariat Nabi, lakukan. Imam Mahdi datang, kita berjuang bersama beliau. Kita enggak ikuti Imam Mahdi, kita sudah berbuat, kita sudah beramal, kita sudah berdakwah, tidak jadi penunggu saja. Baik. Imam Mahdi dikatakan beliau diikuti oleh semua umat. Jadi semua umat menjadi satu imam nanti. Tidak ada madhab lagi, tidak ada akidah yang bermacam-macam lagi. Semuanya di ilmu syariah, di ilmu akidah, di ilmu hakikah, di ilmu ma'rifah, semuanya mengikuti Imam Mahdi karena beliau mumpuni dari segala hal, ya. Para salaf kita mengatakan madhab Imam Mahdi bukan berarti dia bikin madhab baru yang jauh berbeda dengan madhab yang kita anut. Bahkan madhab Imam Syafi'i sangat mirip dengan madhab Imam Mahdi, hampir sama persis, tinggal perubahan atau sedikit sekali dibanding madhab-madhab yang lain. Ulama kita mengatakan di madhab Imam Syafi'i lebih mirip dengan madhab Imam Mahdi nanti. Artinya tidak perlu perubahan yang banyak. Dan semua bersepakat, semua membaiat beliau menjadi pemimpin umat Islam sedunia. Sampai ketika di Baitul Maqdis, beliaulah yang akan menguasai dan membuka kembali Baitul Maqdis, memerangi Yahudi dan Nasara, perang besar-besaran. Gimana caranya peperangannya? Wallahu a'lam. Apakah dengan kuda seperti zaman Nabi, gak ada lagi ini media, atau malah lebih canggih? Allahu a'lam.
banyak pendapat di sana dan di sini, tapi menurut Habib Abu Bakar Adni, semakin zaman ini semakin maju nanti ke depan. Bisa dibayangkan sedunia mau dipimpin satu orang, gimana caranya kalau nggak melalui media? Nah, sekarang ini saya bicara di sini bisa dilihat di mana-mana. Sedunia kalau mau nonton acara ini lewat YouTube, lewat Facebook. Mungkin media semakin canggih di zaman itu, ya. Ini logikanya, tapi nas dari Nabi belum kita temukan, maka tidak ada yang bisa memastikan keadaannya semacam ini, peperangannya semacam inilah. Semuanya berijtihad dengan nas dan dengan akal, dengan keadaan yang mereka pahami. Sampai di Baitul Maqdis, waktu itu sholat, kalau nggak salah sholat fajr, sudah iqamati sholat, sudah qomat, Nabi Isa turun. Ketemu Nabi Isa dengan Imam Mahdi di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Imam Mahdi mengetahui itu Isa Al-Masih, maka disuruhlah Nabi Isa menjadi imam sholat, karena dia Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Isa menolak. Uqimatis sholah bi ismik, qomat ini perintah kamu, karena imam yang menyuruh, muadzin itu qomat, maka kamu yang jadi imam. Dan akhirnya Imam Mahdi menjadi imam sholat subuh di saat itu, dan Nabi Isa menjadi makmum. Ini udah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menggambarkan hal itu. Gimana kamu, Isa bin Maryam turun, tapi yang menjadi imam wahid minkum, salah satu di antara kalian. Di saat itu Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa jadi makmum. Tapi ulama mengatakan hanya sholat itu saja. Setelahnya Nabi Isa yang jadi imam, seterusnya sampai terbunuhnya Dajjal, dan Nabi Isa turun di akhir hari Dajjal. Dajjal keluar. Kalau Dajjal keluar karena dia sudah ada, ulama mengatakan dia sudah ada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala penjara di tempat itu, dan tempat itu ada banyak macam pendapat, tidak perlu kita bahas di mana itu tempat. Yang jelas kata guru mulai kita Habib Bakar Adni, Dajjal ini memantau keadaan dunia ini, dan dia punya kaki tangan, tangan kanan dia di seluruh dunia, mempelajari sifat-sifat manusia di setiap suku, kemajuan zaman, untuk di saat dia diizinkan keluar, dia nggak usah belajar lagi, dia udah langsung action, kata orang sekarang. Ketika Imam Mahdi muncul dan dibaiat, mulailah Dajjal keluar. Di akhir hari Dajjal, Nabi Isa turun. Maka Nabi Isa membunuh Dajjal. Kan kisah yang sangat panjang dengan hadis Nabi SAW, di antara banyak yang sahih dan hadis-hadis yang lain yang memperkuat hal itu.